إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Masih berkaitan tentang ayat yang berkaitan tentang puasa. Ayat ini dimulai dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, yaitu ayat yang memberikan keringanan, rukhsah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan. Di antaranya adalah minum, makan, dan berhubungan suami istri. Itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini turun. Jadi tidak boleh melakukan hal tersebut apabila seseorang telah melakukan salat Isya atau orang tersebut telah tidur. Jadi dulu sebelum ayat ini turun, bahwa siapa saja orang di kalangan umat Islam yang telah tidur atau telah melakukan salat Isya, maka dilarang untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dengan diturunkan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan. Boleh. Nanti diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini adalah batasannya. Waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Jadi kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian. Sampai kapan Anda boleh minum? Hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad wal aswad, sehingga jelas garis benang, khayt itu benang sebenarnya. Garis al-abyad wal aswad, garis putih dan garis hitam. Jelas mana yang putih dan mana yang hitam. Di sini maksudnya adalah garis putih itu maksudnya adalah masuknya waktu subuh. Sedangkan garis al-khaytul aswad itu adalah malam itu sendiri. Jadi itu batasannya. Nanti dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khaytul abyad wal khaytul aswad hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ada minal fajarnya, dari waktu fajar.
Ini ayat ini sebelum turun minal fajar ini dipahami oleh sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Dia itu mengikat ikatan di bantalnya itu. Ada ikatan atau benang, pakai benang putih dan benang hitam. Dia lihat sampai jelas antara garis putih dan benang yang putih dan benang yang hitam itu. Sehingga itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah itu tertawa, melihat perilaku sahabatnya ini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna wisadataka la'arid. Sungguh bantalmu itu sangat lebar, sehingga bisa dikasih benang hitam dan benang putih. Betapa lebarnya bantalmu itu. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya minal fajar. Karena minal fajar ini turun belakangan. Ketika minal fajar ini turun, jelaslah yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam itu adalah waktu itu. Di sini dijelaskan. Begitulah Al-Qur'an turun ya. Ada yang ayat ini turun. Jadi peletakan ayat itu tauqifi. Peletakan surat atau ayat itu tauqifi. Tauqifi maksudnya adalah itu tidak boleh inovasi, kreasi dari para sahabat atau dari kita. Itu dari Allah dan Rasulnya. Misalnya kalau ayat turun, letakkan di sini, letakkan di sini. Jadi bukan hasil kreasinya para sahabat. Ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini. Itu bukan hasil ijtihad. Itu adalah mutlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peletakan ayat. Al-Alaq itu yang pertama turun berapa ayat? 5 ayat. Sisanya kapan? Setelah Al-Alaq apa? Al-Muddatsir. Tapi kok ada lebih dari 5 ayat? Kenapa enggak ditaruh Al-Muddatsir aja sambungannya? Jadi peletakan ayat itu adalah hak Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Tidak ada ijtihad. Itu bukan ijtihad para sahabat. Bukan. Itu murni dan mutlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita mengimani Al-Qur'an ini. Jadi susunannya ini, ayat-ayat ini itu adalah murni perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ijtihad atau usaha para sahabat. Itu adalah perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran ini sepotong turun, kemudian pada masa berikutnya turun ayat menyempurnakan ayat ini. Jadi ketika ayat ini turun, diriwayatkan dari Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad wa lam yunzal minal fajar. Jadi diturunkan ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai di situ titik. Jadi orang akan memahami seperti yang dipahami oleh para sahabat itu, tidak salah. Karena minal fajarnya belum turun. Yang menjelaskan tentang yang dimaksud itu adalah waktu. Walam yunzal minal fajar. Wa kana rijalun idza aradu as-sawm rabata ahaduhum. Ada yang karena memahami ayat ini, yang memahami secara letterlek, zahirnya. Ada yang mengikat di antara di kakinya itu 2 benang putih dan hitam. Dia lihat sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, maka waktu makan dan minum itu habis. Sampai begitu pemahaman para sahabat sebelum turunnya minal fajar. Minal fajar inilah yang memperjelas kata atau ayat minal fajar ini memperjelas maksud dari garis putih dan benang putih dan benang hitam, atau garis putih dan garis hitam. Padahal yang dimaksud di situ adalah garis putih itu adalah fajar, al-aswad garis hitam itu adalah
malam. Jadi jelas mana malam, mana siang. Jadi al-lail wan nahar maksudnya. Jadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah, lalu kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi di sini hanya disebutkan kulu washrabu, minum, bukan berarti yang lainnya tidak minum, tidak boleh, seperti ayat sebelumnya yang berbunyi perintah untuk melakukan hubungan suami istri. Seperti yang difirmankan oleh Allah, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Itu juga dibolehkan sampai waktu fajar. Wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai fajar tiba. Kemudian di sini ada pelajaran atau dalil, ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwasanya kita disunahkan oleh agama ini untuk makan di malam hari, yaitu makan sahur maksudnya. Ibnu Katsir mengatakan di sini dalil ala istihbabis sahur. Dalil yang menjelaskan tentang istihbab, disunahkan sahur. Min babir rukhsah. Wal akhdhu biha mahbub. Dan melakukan sahur itu adalah mahbub. Mahbub. Disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waradat sunnah ats-tsabitah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasu 'ala sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Barakah. Dalam sahur itu ada berkah. Wa fi sahih Muslim, di sahih Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatu as-sahur. Jadi yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, itu adalah makan sahur. Jadi mereka umat terdahulu atau Yahudi dan Nasrani atau ahlu kitab. Karena kalau kita bilang Yahudi, Nasrani itu bukan agama yang benar. Agama para nabi dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Jadi Yahudi, Nasrani itu agama yang bukan agama yang diridhoi, agama baru. Jadi bukan agama nabi begitu. Jadi Yahudi, Nasara itu bukan agama Isa, bukan agamanya Musa. Agama Musa itu adalah Islam, agama Isa adalah Islam. Semua rasul yang diutus oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agamanya Islam. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat yang telah lalu, yang menjelaskan bahwasanya am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya agamanya Yakub, Ishak dan Yakub itu adalah Yahudi dan Nasrani. Turunlah ayat am kuntum syuhada, bukankah kalian wahai orang-orang Yahudi menjadi saksi id hadara Yaqubal maut, ketika Yakub itu mau meninggal. Id qala li am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan Islam.
Jadi Yahudi, Nasrani, Nasara dan Yahudi itu bukanlah agama Nabi. Jadi semua Nabi dan Rasul itu agamanya adalah Islam. Jadi syariat terdahulu, kaum terdahulu, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani itu adalah akalatus sahur. Ada sahurnya. Mereka tidak punya sahur. Banyak sekali disediakan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapat berkah yang banyak, kita puasa. Di samping puasa itu, orang yang puasa dikabulkan doanya sampai dia berbuka, doanya terkabul. Kemudian Allah juga sediakan berkah ketika sahur. Dan ketika sahur Allah itu turun ke langit dunia. Kita sholat, kita sahur, banyak sekali berkah yang kita dapati. Jadi itulah yang membedakan antara kita dan ahlu kitab. Adanya sahur. Sampai kapan diperbolehkannya sahur? Makan itu sampai kapan? Jadi tadi dijelaskan Anda boleh makan, boleh minum sampai yatabayyan al-khaytul abyad wal khaytul aswad. Al-khaytul abyad itu ada, kita kenal dalam kajian fikih, ada namanya fajar shadiq, fajar kadzib. Jadi yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis dari Anas ibni Malik an Zaid bin Sabit qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami sahur, kemudian kami salat subuh maksudnya. Qala Anas, qultu li Zaid, saya bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jaraknya antara azan dan sahur? Qala qadra 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. 50 ayat. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana 50 ayat ini, bagaimana Rasulullah membaca 50 ayat. Jadi takriban begitu, kira-kira begitu. Jadi sampai matahari itu, sebelum matahari, intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya batas orang boleh minum itu sebelum matahari itu, atau fajar, bukan matahari ya, fajar. Datangnya waktu subuh maksudnya. Di hadis yang lain menjelaskan bahwasanya hadis yang berkaitan apabila Anda mendengar azan Ummi Maktum, azan Bilal, itu masih boleh makan dan minum, karena azan Ummi Maktum itu, azannya Bilal itu bukan azan fajar, itu azan pertama. Di sini dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'annakum adhanu Bilal an sahurikum. Jadi azan Bilal itu tidak mencegah kalian untuk makan dan minum. Fa innahu yunadi bilail, karena Bilal itu azan pada malam, waktu malam, belum datang waktu subuh. Dulu 2 kali azannya. Azannya Bilal sama azannya Ummi Maktum. Ummi Maktum itu pada apabila waktu subuh sudah tiba. Jadi la yamna'annakum adhanu Bilal an sahurikum fa innahu yunadi bilail. Fakulu washrabu hatta tasma'u adhan ibni Ummi Maktum. Jadi makan dan minumlah sehingga kalian mendengar azan Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar azan Ummi Maktum. Jadi ini enggak ada jarak sepertinya. Enggak ada jarak. Kalau sekarang itu ada imsak. Imsaknya terlalu panjang. Padahal hadisnya menjelaskan hatta tasma' azan ibni Ummi Maktum, sehingga kalian mendengar. Berarti masih boleh.
hingga azan itu Anda dengar baru Anda berhenti makan dan minum. Hadis yang lain menjelaskan, la yamna'ukum min sahurikum adhanu Bilal walal fajru al-mustatil. Jadi tidak melarang kalian, mencegah kalian azannya Bilal atau al-fajr al-mustatil. Itu maksudnya fajar kadzib. Al-fajr al-mustatil, mustatil itu memanjang. Fajar yang memanjang. Walakin al-fajr al-mustatir fil ufuq. Jadi yang menjadi patokan itu al-fajr al-mustatir, fajar yang menyebar. Maka saat itulah Anda tidak boleh makan dan minum. Jadi maksudnya al-fajr al-mustatir ini adalah waktu subuh. Apabila waktu subuh, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, makan, minum dan lainnya. Rawahu Muslim. Kemudian ada di sini Ibnu Katsir menyebutkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah permasalahan bagi orang yang junub. Tadi kan dikatakan bahwasanya seorang yang di bulan puasa, orang muslim itu boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, kasusnya sekarang orang tersebut melakukan hubungan suami istri, kemudian dia belum mandi. Dia mandi ketika azan subuh sudah dikumandangkan. Apakah dia boleh berpuasa apakah tidak? Jadi ini permasalahan tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dan permasalahan ini sering kita dengar bila di kajian tarhib Ramadan. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya dari Aisyah di Sahih Muslim. Aisyah, anna rajulan qala ya Rasulullah tudrikuni shalah wa ana junub fa asum. Jadi tudrikuni, saya sampai menemukan sholat. Maksudnya saya sampai waktu subuh tiba, wa ana junub, saya dalam keadaan junub, fa asum, apakah saya berpuasa? Saya wajib puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tudrikuni shalah wa ana junub fa asum. Saya juga belum junub sedangkan waktu subuh sudah masuk. Fa asum, ana puasa. Saya puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini sahabat ini belum puas kayaknya. Lasta mislana, engkau wahai Rasulullah tidak seperti kami. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Jadi Anda itu wahai Rasulullah, dosa Anda yang telah lalu dan akan datang itu sudah dihapus. Jadi kesalahan itu tidak dicatat oleh Allah. Jadi kesalahan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bima attaqi. Jadi ini menunjukkan, Rasulullah mengatakan, wallahi sungguh aku berharap an akuna akhsyakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu ataupun yang akan datang, dia tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sini dia boleh saja melanggar karena tidak masalah kan kalau kita. Misalnya dilarang orang yang junub untuk berpuasa apabila dia belum mandi sampai azan subuh tiba. Ini larangan. Rasulullah langgar. Enggak apa-apa. Misalnya kalau kita pakai logika seperti itu, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Mau berbuat kesalahan enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi Rasulullah katakan apa? Inni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya sudah diampuni, dia tidak
Rasulullah tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui bagaimana dia menjaga dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. A'lamukum bima attaqi. Kemudian ada hadis yang lain yang sepertinya bertentangan dengan hadis ini, yang menyatakan idza nudiya lis-shalah, salatus subuh maksudnya, wa ahadukum junub fala yasum yauma id. Jadi apabila nudiya lis-shalah, azan subuh sudah dikomandangkan, kemudian ada di antara kalian yang junub, fala yasum, janganlah dia berpuasa yauma idzin, pada hari itu. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, fa innahu hadisun jayyidul isnad. Isnadnya jayyid. Bagaimana mengkompromikan antara hadis yang tadi, orang yang junub harus puasa, di sini orang junub tidak boleh puasa. Ibnu Katsir mengkompromikan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya hadis ini yang melarang orang yang junub puasa itu maknanya adalah tidak sempurna puasa orang yang junub dan belum mandi sampai azan fajar tiba. Itu tidak sempurna puasanya, untuk menggabungkan antara dua hadis ini. Jadi ketika hadis itu misalnya hadis, biasanya kompromi itu terjadi antara hadis itu apabila derajatnya sama. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, jayyidul isnad ala syartis syaikhain, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jama' istilahnya dalam bahasa Arabnya, jama' baina al-haditsain, menggabungkan antara dua hadis yang bertentangan. Karena mengamalkan dua hadis itu lebih baik ketimbang Anda amalkan satu, Anda tinggalkan yang lain. Al-jama' aula minat tarjih. Jama' itu lebih utama daripada tarjih. Itu kaidah. Tarjih itu Anda tinggalkan yang satu dan Anda ambil yang lainnya. Itu apabila hadisnya derajatnya sama. Tapi kalau satunya dhaif, satunya sahih, ditinggal yang dhaifnya, yang sahihnya yang dipakai. Apalagi satunya maudhu, itu sudah tidak dipakai lagi, tidak dilihat. Apabila hadisnya sederajat. Fala sauma lahu, di sini dikatakan wa minhum man hamala hadis Abi Hurairah ala nafyil kamal. Jadi hadis Abi Hurairah yang tadi yang melarang orang yang junub itu puasa, itu maksudnya adalah fala sauma lah. Jadi tidak sempurna puasanya. Kemudian summa atimmus siyama ila lail yaqtadil iftar inda ghurubi syamsi hukman syar'iyyan. Kemudian firman Allah yang mengatakan summa atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam tiba. Ini kaitannya dengan iftar. Kita diperintahkan untuk mensegerakan iftar. Nanti ada permasalahan. Di sini dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Apakah boleh seseorang itu menunda iftarnya sampai waktu sahur? Yang kaitannya dengan ini dikaitkan oleh Ibnu Katsir dengan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa yang berturut-turut tanpa iftar, 2 hari berturut-turut. Sekarang di sini mirip wisal. Dia itu tidak iftar pada waktu maghrib, iftarnya dia tunda sampai waktu sahur. Wa atimmus siyama ilal lail, ini jelas perintah untuk menyegerakan iftar. Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-shaim.
Kemudian hadis yang yaqulullah azza wajal, hadis qudsi, la yazalun nas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Jadi manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan iftar. Warawal Imam Ahmad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Ini redaksi hadis qudsi ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman. Itu redaksinya hadis qudsi. Jadi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis, redaksi hadis qudsi. Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Jadi hambaku yang paling aku cintai adalah hamba yang menyegerakan iftarnya. Ini jelas. Kemudian yang berkaitan dengan wisol tadi, jelas bahwasanya puasa wisol tidak diperbolehkan, ya, terus menerus. Tapi apakah boleh seseorang? Tadi ada hadis menyegerakan iftar. Kemudian di sini nanti ada hadis memperbolehkan untuk menunda iftar sampai sahur. Dan itu diperbolehkan. Di sini dijelaskan, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu, janganlah kalian puasa wisal, puasa 2 hari berturut-turut misalnya tanpa iftar. Fa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil ila sahar. Siapa saja di antara kalian yang ingin menyambung wisal dalam makna yang lain ini ya, falyuwasil ila as-sahar. Dia boleh wasil, tidak berbuka puasa sampai waktu sahur. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Mereka mengatakan, apakah Anda wahai Rasulullah melakukan puasa wisal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka tuwasil ya Rasulullah, inni lastu kahayatikum. Aku ini, kata Rasulullah, tidak seperti kalian. Inni abitu li mat'am yut'imuni wasakin yuskini. Jadi bedanya saya dengan Anda itu, saya itu ada yang memberi saya makan, abid, di malam hari itu saya ada yang memberi makan, yut'imuni, ada yang memberi saya minum. Bukan beri minum hissi, nampak begitu, bukan, maknawi. Jadi Allah menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa disamakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal. Di hadis yang sebelumnya, fa inni lastu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasul, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu. Rasulullah mengatakan, jangan kalian puasa wisal. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Anda itu melakukan puasa wisal. Qala fa inni lastu mislakum. Aku ini tidak sama dengan kalian. Inni abid yut'imuni. Saya di malam hari itu abid, ada yang memberi saya makan. Rabbi yut'imuni rabbi wa yaskini. Jadi Allah yang memberi saya makan dan memberi saya minum. Bukan minuman yang kita pahami seperti ini, enggak. Datang dari surga, bukan. Jadi maknawi maksudnya. Qala falam yantahu. Para sahabat itu ngotot, dia terus ikut puasa wisal. Fawasala bihimun nabi yaumain wa lailatain.
Jadi Rasulullah itu puasa langsung sampai yaumain wa lailah, 2 hari 2 malam. Summa ra'au hilal. Mereka melihat hilal. Berhenti. Maksudnya lebaran, kalau enggak dilanjutkan. Untuk memberikan pelajaran sampai para sahabatnya ini KO. Setelah itu baru mengatakan bahwasanya kalian tidak kuat. Tidak sama seperti saya. Ingin memberikan kepada para sahabatnya pelajaran. Kesimpulannya bahwasanya puasa wisol itu tidak boleh. Yaumain wa lailah. Yang diperbolehkan adalah apabila kita mengakhirkan. Boleh seseorang mengakhirkan iftarnya sampai sahur. Tapi yang lebih utama adalah ketika kita mensegerakan iftar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang selanjutnya berkaitan tentang i'tikaf. I'tikaf yang ada kaitannya dengan masjid, adab di masjid. Salah seorang sahabat atau sahabat Rasulullah mengatakan, khala'na amra ad-dunya ma'a khal'ina na'laina. Jadi para sahabat itu mengatakan kami membuka atau kami melepaskan perkara dunia manakala bersamaan dengan kami lepaskan sendal-sendal kami di pintu masjid. Maksudnya ketika para sahabat melepaskan sendalnya di pintu masjid, pada saat itu dia lepaskan urusan dunia. Artinya dia di masjid tidak berbicara perkara dunia. Yang dibicarakan adalah urusan ibadah. Jadi akan berbicara tentang adab di masjid. Jadi ayat berikutnya akan berbicara tentang i'tikaf. I'tikaf yang ada kaitannya juga tentang adab-adab di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.